Om Swastiastu, saya Luhyanti Kusumasari, calon guru penggerak Angkatan 10, SD Negeri 1 Bedulu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Video ini adalah demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan di dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Dani sering terlambat datang ke sekolah sehingga dilaporkan oleh guru piket. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ibu dapat laporan dari guru piket, katanya Danis ada beberapa kali sempat terlambat masuk sekolah. Benar apa enggak? Kenapa Danis terlambat datang sekolah? Karena capek. Kenapa bisa capek? Ngapain aja kok bisa capek? Kenapa? Karena banyak apa? Banyak les. Danis ikut les apa aja? Taekwondo, lagi? Bahasa Inggris, lagi? Menggambar. Jadi karena terlalu banyak ikut les, Danis jadi kecapean. Coba silakan buang dulu temannya biar gampang ngomongnya. Nanti kesini lagi. Nah, Danis tahu kan kita punya kesepakatan kelas. Tidak boleh datang terlambat. Ya, sekarang kalau Danis datang terlambat, suatu kesalahan apa tidak? Kesalahan apa tidak datang terlambat? Kesalahan. Menurut Danis, kalau terlambat datang ke sekolah itu melanggar kesepakatan kelas apa tidak? Melanggar kesepakatan kelas apa yang Danis langgar? Disiplin. Ya, kalau Danis udah merasa melanggar, jadi jangan lagi diulangi. Terus gimana caranya supaya Danis tidak terlambat lagi? Ibu gak akan marah sama Danis, namanya aja manusia, pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting Danis sadar kalau Danis sudah melakukan kesalahan dan tidak boleh mengulanginya lagi. Ya, sekarang jalan keluarnya apa? Danis datang terlambat. Ya, Danis datang terlambat, Danis melanggar kesepakatan kelas. Berarti nanti gimana caranya supaya Danis tidak terlambat lagi? Coba beri Bu solusi gimana caranya supaya tidak terlambat lagi. Tidur lebih awal. Oke, Danis tahu kan Danis melakukan kesalahan, terus Danis sudah punya solusinya, tidur lebih awal. Nanti Ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua Danis gimana caranya supaya Danis tidak kecapean lagi, supaya Danis tidak terlambat lagi datang ke sekolah.
Kasus kedua, Dian sering makan di kelas saat jam pelajaran sehingga teman-temannya merasa terganggu. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Dian, teman Dian di kelas, ada beberapa yang melapor ke ibu. Katanya saat ibu menjelaskan, Dian di belakang makan di kelas. Benar apa tidak? Benar, Kenapa Dian makan di kelas? karena tidak ada tempat duduk. Oh, kok tidak ada tempat duduk makan di kelas? Kenapa Dian makan di kelas? Lapar, Dian lapar di kelas. Hmm? Dian lapar di kelas, jadi Dian makan. Namanya makhluk hidup ya, manusia. Manusia itu termasuk makhluk hidup. Pasti merasakan lapar, pasti butuh makan. Ibu juga kalau lapar makan, Dian juga gitu. Kalau lapar juga Dian perlu makan. Tapi Dian harus tahu di mana boleh makan, di mana tidak. Harus tahu tempatnya. Kalau di kelas itu kita tempatnya untuk belajar, ya. Nanti jam istirahat. Makan di kelas itu perbuatan yang salah apa benar? Salah, Perbuatan yang salah. salah. Dian makan di kelas pasti ada alasannya. Apa alasan Dian makan di kelas? Kenapa bisa makan di kelas? Padahal itu jam pelajaran. Karena dia di rumah tidak Tidak, hmm, tidak tidak sarapan di rumah. Oh, jadi karena dia tidak sarapan di rumah, dia makan di kelas pas jam pelajaran karena lapar seperti itu. Kenapa tidak sarapan di rumah sebelum ke sekolah? karena ibu saya Belum masak. Oh, jadi ibunya belum masak, jadi dia tidak sarapan. Oke. Menurut Dian, keyakinan Dian tahu kan keyakinan kelas kita? Tahu. Salah satu keyakinan kelas kita adalah tidak makan saat saat jam pelajaran. Keyakinan kelas apa yang Dian langgar? Tidak, tidak mau tidak, makan di di jam tidak makan apa? Tidak makan di di jam pelajaran. Ya, tidak makan di kelas saat jam jam pelajaran. pelajaran. Hari ini ibu tidak akan marah sama Dian ya, karena Dian sudah jujur mengakui kesalahan. Kemudian kita sama-sama cari solusinya, gimana caranya supaya Dian tidak makan di kelas lagi. Menurut Dian, gimana caranya, gimana solusinya supaya Dian besok dan seterusnya tidak makan di kelas lagi ketika jam pelajaran? Harus Terus sarapan. sarapan pagi. Ya, harus sarapan pagi dulu di rumah, ya. Nanti ibu akan bekerja sama dengan orang tua Dian, gimana caranya supaya pagi-pagi Dian harus sarapan dulu agar di kelas tidak lapar. Oke, terima kasih Dian. Dian boleh kembali ke kelas. Terima kasih untuk hari ini sudah jujur ya. Silakan boleh kembali ke kelas. Demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Santi 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 Om.